Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Perkenalkan, nama saya Azharoh Norita Febianti dengan NIM 2018-33202, mahasiswa di Universitas Muria Kudus, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4G. Adanya saya di sini yaitu untuk tugas kurikulum pembelajaran sekolah dasar. Dan tema yang saya ambil yaitu pengembangan kegiatan pembelajaran. Baiklah, mari kita simak. Saya mulai dari pengertian pengembangan kegiatan pembelajaran. Pengertian kegiatan pembelajaran secara sederhana dapat dikatakan adalah kegiatan guru, mulai dari penyiapan bahan ajar dalam kurung perencanaan, pelaksanaan atau proses pembelajaran, dan tindak lanjut dari perencanaan dan hasil proses pembelajaran. Jenis-jenis pembelajaran. Proses pembelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh guru untuk membantu proses terjadinya belajar pada diri siswa. Pembelajaran harus dirancang dan dilaksanakan secara sistematik dan sistematis. Secara umum, prosedur pembelajaran terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Namun sebelum pelaksanaan kegiatan awal pembelajaran, ada satu kegiatan lagi yang tak kalah penting yang harus dilakukan guru dalam menempuh proses pembelajaran, yaitu kegiatan pra-pembelajaran. Apa itu pra-pembelajaran? Pra-pembelajaran atau disebut juga kegiatan pra-instruksional adalah kegiatan pendahuluan pembelajaran yang ditunjukkan agar siswa siap untuk mengikuti proses pembelajaran. Kegiatan pra-pembelajaran bersifat umum dan tidak berhubungan langsung dengan kompetensi atau materi yang dibahas dalam kegiatan inti. Usaha yang dapat dilakukan guru pada tahap pra-pembelajaran yaitu ada 4 poin. Yang pertama, menunjukkan sikap yang menarik. Kedua, menciptakan kelas yang menyenangkan. Ketiga, memeriksa kehadiran siswa. Yang terakhir, menciptakan kesiapan belajar siswa. Kedua, kegiatan awal pembelajaran. Kegiatan awal pembelajaran, keberhasilan proses pembelajaran dan ketercapaian tujuan akhir pembelajaran yang telah ditetapkan akan sangat dipengaruhi oleh kegiatan awal pembelajaran yang dilakukan guru. Fungsi dari kegiatan awal pembelajaran adalah untuk menciptakan awal pembelajaran yang efektif, sehingga siswa siap secara penuh untuk mengikuti kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan awal pembelajaran adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menyiapkan siswa yang langsung berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Selain itu, kegiatan awal dilaksanakan untuk membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran, menjelaskan kegiatan yang akan dilalui siswa, dan menunjukkan hubungan antara pengalaman anak dengan yang akan dipelajari. Kegiatan awal pembelajaran. Mohon maaf, maksud saya kegiatan inti dalam pembelajaran yang di tengah-tengah. Kegiatan inti dalam pembelajaran merupakan kegiatan yang utama dalam proses pembelajaran atau dalam proses penguasaan pengalaman belajar siswa. Kegiatan ini dalam pembelajaran adalah suatu proses pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa secara terprogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Proses kegiatan inti dalam pembelajaran akan menggambarkan penggunaan strategi dan pendekatan belajar yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Karena pada hakikatnya, kegiatan inti pembelajaran maksud saya
merupakan implementasi strategi dan pendekatan belajar. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, guru harus memperhatikan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu tujuan pembelajaran, karakteristik atau tujuan atau jumlah maksud saya, karakteristik materi, alokasi waktu, dan fasilitas sarana yang tersedia. Ada 3 bentuk kegiatan inti dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran secara perorangan, pembelajaran secara kelompok, dan pembelajaran secara klasifikasi. Yang pertama, pembelajaran secara perorangan. Dengan menerapkan pembelajaran perorangan, siswa dapat belajar secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kegiatan pembelajaran perorangan ditunjukkan untuk menampung kegiatan pengayaan dan perbaikan. Kedua, pembelajaran secara kelompok. Pembelajaran kelompok merupakan suatu proses pembelajaran yang dirancang dalam bentuk kelompok yang jumlah siswa antara 4 sampai 6 orang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar. Dalam pembelajaran kelompok sangat memungkinkan siswa untuk mengumpulkan informasi dan membangun pengetahuan secara bekerja sama. Kegiatan pembelajaran secara kelompok perlu dikembangkan dalam pembelajaran agar siswa memiliki kemampuan sosial, seperti kemampuan bekerja sama, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bermusyawarah, dan kemampuan berinteraksi yang dibentuk melalui kelompoknya. Prinsip-prinsip pembelajaran klasikal. Ada 4 poin. Yang pertama, sistematis. Bahan pelajaran disajikan secara berurutan dan selalu berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan. 2. Perhatian dan aktivitas. Guru harus memberikan perhatian terhadap aktivitas siswa secara menyeluruh di dalam kelas. Ketiga, media pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mengurangi verbalisme siswa terhadap informasi yang diberikan oleh guru. Keempat, latihan dan penugasan yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kegiatan dalam pembelajaran klasikal. Setelah melaksanakan kegiatan pendahuluan atau pra dan awal pembelajaran, tahapan selanjutnya adalah sebagai berikut, yaitu 1. Menyajikan presentasi bahan pembelajaran dengan ceramah bervariasi. Kedua, melakukan asosiasi dan memberikan ilustrasi untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap bahan pelajaran dan dengan cara menghubungkan atau mengkaitkan materi yang sedang dipelajari dengan situasi nyata atau dengan pelajaran yang lain atau dengan bahan pelajaran yang menggambarkan sebab akibat. Ketiga, aplikasi bahan pembelajaran yang telah dipelajari secara lisan atau tulisan. Keempat, menyimpulkan bahan pelajaran yang telah dipelajari. Pengembangan kegiatan pembelajaran dilakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu ada 6 poin. Yang pertama, mengkaji dan meletakkan KD agar diketahui karakteristiknya. Hal ini dilakukan guna merancang strategi dan metode yang akan digunakan pada kegiatan tatap muka, tugas terstruktur, dan mandiri tidak terstruktur. Kedua, mendeskripsikan KD secara lebih rinci dan terukur ke dalam rumusan indikator kompetensi. Indikator berguna untuk merancang kegiatan pembelajaran yang diperlukan. Indikator yang dominan pada prinsip dan prosedural misalnya, menyarankan kegiatan pembelajaran dengan strategi discovery inquiry. Ketiga, membuat desain pembelajaran dalam bentuk silabus atau desain umum pembelajaran seperti disajikan dalam contoh desain umum pembelajaran sistem SKS. Keempat,
menjabarkan silabus atau desain pembelajaran dalam bentuk rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP tiap pertemuan. Kelima, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan silabus atau desain pembelajaran dan RPP. Yang terakhir, melakukan penilaian proses maupun hasil belajar untuk mengukur kompetensi siswa. Baik, selanjutnya untuk pengembangan pembelajaran pun harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Ada 3 langkah. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dalam pendahuluan yang dilakukan guru adalah ada 4 poin penting. Yang pertama, menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. B. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. C. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Dan yang terakhir, penyampaian cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarya, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan pengembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang ketiga, kegiatan penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Dalam kegiatan penutup yang dilakukan guru adalah bersama-sama dengan peserta didik atau sendiri membuat rangkuman atau kesimpulan pembelajaran. Kedua, bersama-sama dengan melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Selanjutnya, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Lalu, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, dan lain-lain. Yang terakhir, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Metode pembelajaran. Ada 6 poin. Yang pertama, metode demonstrasi. Melalui metode demonstrasi, guru memperlihatkan suatu proses peristiwa atau cara kerja suatu alat kepada siswa. Yang kedua, metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan suatu bentuk pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja dengan benda-benda, bahan-bahan, dan peralatan laboratorium, baik secara perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, metode pemecahan masalah. Genre 1985 mengemukakan kalau seorang siswa dihadapkan pada suatu masalah, pada akhirnya mereka bukan hanya memecahkan masalah, melainkan kurang belajar sesuatu yang baru. Yang keempat, metode ceramah. Ceramah merupakan metode yang paling umum dilakukan dalam pembelajaran. Yang kelima, metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan cara
menyajikan bahan ajar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, metode diskusi. Agar pembelajaran dengan metode diskusi dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan tujuan belajar secara efektif. Baik, selanjutnya penetapan kegiatan pembelajaran. Dalam suatu penetapan kegiatan pembelajaran, tentunya harus memperhatikan aspek-aspek yang diperlukan, diantaranya yang pertama, membuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Menentukan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Rumusan pertanyaan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik, yaitu kegiatan siswa dan materi. Membuat lesson plan yang baik. Prinsip membuat lesson plan yaitu ada 4 poin penting. Yang A, memahami tujuan pendidikan. B, menguasai bahan pengajaran. C, memahami teori-teori pendidikan atau selain teori pengajaran. Yang terakhir, memahami prinsip-prinsip mengajar. Dalam pembuatan lesson plan, diantaranya prinsip mengajar yang harus diperhatikan guru yaitu 1. Prinsip minat peserta didik. 2. Prinsip pengulangan. Ketiga, prinsip perbedaan individu. Yang keempat, prinsip kematangan maksud saya. Yang kelima, prinsip pengajar peserta didik belajar. Prinsip mengajar peserta didik belajar. Yang keenam, prinsip kegembiraan. Yang terakhir, 7, prinsip ketersediaan alat. Juga harus mempertimbangkan beberapa hal yang dalam pemilihan dan penetapan sebuah metode, antara lain A. Keadaan murid, yaitu meliputi kecerdasan, kematangan, perbedaan individual, dan lain-lain. Yang B. Tujuan yang hendak dicapai. C. Situasi, kelas atau lingkungan. D. Alat yang tersedia, ketersediaan jumlah dan mutu alat. Kemampuan guru, fisik dan keahlian. F. Kegiatan bahan pengajar, memahami teori-teori belajar. Dan selanjutnya, memahami beberapa model pengajaran yang penting. Model pengajaran atau sering juga disebut jalan pengajaran yang umum dipakai. Yang selanjutnya, memahami prinsip evaluasi. Yang terakhir, memahami langkah-langkah membuat lesson plan. Baik, kesimpulan yang saya cakup dalam presentasi saya kali ini yaitu dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran adalah proses kegiatan guru mulai dari penyiapan bahan ajar atau perencanaan, pelaksanaan atau proses pembelajaran atau bimbingan, dan tindak lanjut dari perencanaan dan hasil proses pembelajaran. Adapun dalam konsep dan jenisnya sendiri, bahwa kegiatan pembelajaran terbagi atas 4 bagian, yaitu kegiatan pra-pembelajaran, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selain itu, dalam proses pembelajaran, banyak sekali metode-metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran itu sendiri, yang mana metode yang dilakukan ini dijadikan sebagai suatu cara penyampaian pengetahuan kepada peserta didik agar peserta didik lebih memahami mengenai materi yang sedang dikerjakan. Adapun dalam penetapan kegiatan pembelajaran sendiri, tentulah ada hal-hal yang harus diperhatikan, baik dari materi yang akan diajarkan maupun dari alokasi waktu yang tersedia. Tidak hanya itu saja, sebuah lesson plan tentulah sangat mempengaruhi keberhasilan kegiatan pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pemahaman dan pengetahuan mengenai pembuatan lesson plan tersebut. Baik, saya cukupkan
presentasi dari saya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.